pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Dan hari ini juga teman-teman ada pernikahan. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin ibadah kita. Dengan pujian, ini saatnya kita hadir di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian ini, dengan sepenuh hati kita. Mari kita menyembah, mari puji-pujian ini. Ini saatnya, ini Selamat
menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan kembali melalui pujian Dia Khalik semesta. Terima kasih Bapa di surga, untuk sepanjang minggu Tuhan telah memelihara kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk perlindungan, bahkan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus-menerus bersyukur kepadamu, oleh karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini juga kami datang di hadapan-Mu untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa kami, atas pelanggaran yang kami perbuat, baik itu dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang seringkali menyakiti mungkin orang tua kami, mungkin anak-anak kami, mungkin saudara-saudara kami, ataupun teman-teman kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan pengampunan kepada kami, supaya ibadah kami boleh Engkau terima. Terima kasih Bapa di surga, kami juga rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin kami di dalam ibadah ini. Bahkan dalam ibadah hari ini juga akan diadakan pemberkatan pernikahan. Kiranya Tuhan juga hadir untuk memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian, Ya Roh Allah, tolonglah. Mari kita menyanyikan pujian
dalam kehidupan kita hanya Allah yang memberikan, yang mampu menolong kehidupan kita, menolong keluarga kita. Dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dia yang akan membebaskan Israel dari segala masalah. Amin. Gloria Patri. Terima kasih Bapa di surga, kami
kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk menabur apa yang kami miliki, sehingga apa yang kami tabur, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Demikian juga setiap anak-anakmu yang saat ini juga belum mampu dan tidak bisa menabur suatu benih, kiranya Tuhan juga akan menolong supaya mereka juga memiliki hati untuk memberikan apa yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Bila Topan Terus Melanda. Menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
kasih-Mu tercurah, mengalir, memenuhi kehidupan kami. Sehingga hati kami yang dipenuhi kasih mendorong kami berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus hari ini ada sebuah momen penting, sebuah upacara penting di mana dua anakmu akan dipersatukan di dalam dan di tengah-tengah rumahmu ini. Kami berdoa kiranya kasih-Mu juga tercurah di hati mereka, memenuhi hati mereka, sehingga itu jugalah yang akan menggerakkan cara mereka berumah tangga, cara mereka berperilaku, cara mereka boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan hari ini untuk mereka bersama selamanya, dan hanya maut yang boleh memisahkan mereka boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang lemah ini ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu bekerja di dalam pemberitaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengar satu bagian firman Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah hormatilah. Hormatilah. Saya percaya kata hormatilah bukan kata yang asing bagi kita. Kalau seorang anak dikatakan hormatilah orang tuamu, pasti tahu bagaimana cara berperilaku, kan gitu ya. Kalau seorang istri dikatakan hormatilah suami, maka pasti istri itu akan tahu bagaimana berlaku sebagai istri yang menghormati suami. Atau sebaliknya, ketika seorang suami dikatakan hargai, hormati istrimu, demikian dia tentunya harusnya sudah tahu bagaimana memperlakukan. Ketika seorang jemaat diminta untuk menghormati hamba Tuhan, saya percaya Bapak Saudara juga sudah paham bagaimana caranya. Tetapi faktanya bagi saudara, kita tidak bisa atau kurang memahami kenapa saya harus menghormati. Sehingga yang terjadi, anak sulit menghormati orang tua. Sehingga yang terjadi, seorang istri sulit menghormati suaminya. Ketika seorang istri melihat suami yang galak, suami yang tak peduli, suami yang semena-mena, sulit baginya untuk menghormatinya. Ketika seorang jemaat mungkin mendapati hamba Tuhan yang mengecewakan, sulit juga baginya untuk menghormatinya. Itulah manusiawi. Tapi apa kata firman tentang menghormati? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang dihormati pasti sangat suka. Allah pun minta umatnya menghormati. Makanya kita datang di ibadah pun gak boleh main-main, bukan? Kenapa? Karena Allah pun ingin umatnya datang dengan penuh hormat kepadanya. Ada pujian, nyanyian rohani metodis
Nomor 3, hormat bagi Allah Bapa, ya kan? Kita datang kepada Tuhan dengan hormat. Kenapa? Karena inilah sebuah perilaku yang harusnya ada di tengah-tengah umat Tuhan, khususnya bagi kita, dan terkhusus hari ini dalam pernikahan yang sedang akan dikerjakan bagi Suhendri dan juga bagi Ibu Megawati, ya. Oke. Hari ini kita kedatangan orang penting, ya Bapak Ibu Saudara, Ibu Megawati, ya. Cuman ini Megawati yang lain, ya, tapi mirip, ya. Apa itu yang membuat Suhendri memutuskan menikah dengan perempuan itu? Karena dia Megawati, begitu? Oh, begitu ya. Tapi Bapak Suhendri bukan pengagum Joko Widodo, kan? Canda Bapak Ibu, karena saya lihat tegang mereka semua, kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali melihat tokoh dalam nats yang kita baca, siapa Yesus? Yesus itu siapa? Yang tukang kayu. Semua orang kenal dia. Orang yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Maria. Dan dia anak yang baik tentunya, karena dia mengikuti apa yang dikerjakan orang tuanya sebagai tukang kayu. Orang semua tahu dia tukang kayu. Orang semua memahami dia siapa. Lalu menurut orang banyak, tiba-tiba dia kok punya hikmat begitu luar biasa. Mereka kagum. Mereka sangat kagum melihat hikmatnya, pengajarannya. Tapi tidak banyak, banyak juga yang merasa, masa dia gitu ya? Kok dia gitu ya? Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu Yesus. Orang-orang ini adalah keluarga atau orang-orang dekatnya, kampungnya, temannya, yang tahu dia, justru menolak dia. Kalau di Injil Lukas lebih keras, Bapak Saudara. Yesus itu sampai diusir keluar, sampai ke tepi jurang, dan mereka mau dorong supaya Yesus itu jatuh ke dalamnya dan mati. Saking tidak menghormati Yesus, saking menolak Yesus itu kalau dia datang sebagai Mesias. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga statement ini kemudian keluar. Yesus berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak di tempat asalnya. Sehingga akhirnya beberapa hamba Tuhan mengadopsi ini. Ya, wah jangan saya lah jadi hamba Tuhan di kampung saya sendiri. Kenapa? Karena Yesus di kampungnya sendiri tidak dihormati. Makanya minta maaf, Buksu Heriwanto. Saya sudah membiasakan sekarang Buksu Wanto. Ya. Karena kalau Heriwanto itu cuantau. Nah, ini Buksu jadi Buksu Wanto. Buksu Wanto kan dari sini, ya kan? Dari sejak dia pemuda, saya amati, saya lihat dari sini. Tetapi jangan salah, dia itu siapa? Kalau bukan karena Tuhan berkenan kepadanya, kalau bukan karena dia dipilih Tuhan, kalau bukan karena dia dipimpin Tuhan untuk menjadi hambanya, gak mungkin dia jadi hamba Tuhan. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya karena orang-orang itu tidak paham siapa Yesus, kan? Tapi bagi orang yang paham siapa Yesus, tak mungkin menolaknya. Bapak Ibu Saudara, tahu maksud saya? Kalau kita paham siapa Boksu Wanto, ya kan? Saya percaya kita pasti akan menghormati. Amin. Amin. Kalau orang-orang salah berpendapat dan salah berpegang pada prinsip seorang nabi tidak dihargai di mana-mana, sehingga akhirnya muncul perilaku hamba Tuhan yang muncul, ya, dari sebuah jemaat, ya, dikirim ke sekolah teologi, lalu sudah lulus, ambil S1, S2, S3, lalu kemudian kembali melayani karena dia tahu prinsip firman Tuhan, seorang nabi tidak dihargai di mana-mana. Udah, aku nggak mau di sini lah, ini kan tempatku. Salah, Bapak Saudara, semua katakan ya, salah. Ya, kenapa? Karena masalahnya adalah di orang-orang yang melihat. Kalau kita sebagai jemaat paham siapa hamba Tuhan, saya percaya siapapun dia, sekalipun dia adalah anak kita sendiri, misalnya di antara saudara punya anak sekolah teologi, lalu menjadi generasi penerus, gereja ini boleh punya hamba Tuhan, saudara. Sekalipun itu adalah anakmu sendiri, dia adalah hamba Tuhan. Makanya saya tahu ketika engkau punya pandangan yang benar, engkau tidak akan seperti orang-orang yang ada di kampungnya Yesus, yang menolak dia, bahkan marah sama dia. Enggak, tapi tetap ada hormat kepadanya. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang yang ada di kampung atau kota asal di mana Yesus ada adalah orang-orang yang menolak
dia? Jawabannya sebetulnya karena mereka tidak percaya. Kelihatan nggak slide-nya? Kalau kelihatan boleh ditampilkan sama-sama gambar. Karena mereka tidak percaya. Kalau dikatakan tidak percaya berarti nggak ada iman, ya kan? Orang yang nggak percaya kepada Tuhan berarti dia nggak ada iman, betul nggak, Bapak Saudara? Sepakat ya dengan kata-kata saya? Bahwa orang yang nggak percaya, misalnya kita ibadah sekarang ini, saya nggak percaya ada Tuhan, maka waktu dia datang ibadah, dia tidak ada iman, hanya formalitas. Karena hari ini ada pemberkatan, saya mau datang, mau hadir. Dia tidak ada iman, artinya tidak ada perkenan Tuhan. Makanya dalam cerita kisah yang kita baca hari ini, Yesus tidak bisa membuat mujizat. Kenapa? Bukan karena Yesus tidak bisa, bukan, karena tidak ada iman. Jadi di tengah rumah tanggamu, kalau ada iman, pasti ada mujizat. Di tengah-tengah rumah tangga Bapak Saudara, kalau ada iman, pasti ada mujizat. Masalahnya di mana? Bagaimana kita punya iman kepada Tuhan yang memberikan mujizat itu dan membuka selebar-lebarnya. Karena iman itu adalah sebuah kepercayaan, mempercayai Dia Tuhan. Maka ketika kita mempercayai Dia Tuhan, kita betul-betul memiliki ketundukan kepadanya. Percaya. Lalu ketika Dia berbicara, oke, siap. Kenapa? Karena kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, kita pasti berkata, yes, amin Tuhan. Yes, amin Tuhan. Kenapa? Aku percaya. Dan kata kunci percaya ini yang memiliki pengertian juga adalah iman. Inilah yang membawa kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jangan sampai Bapak Saudara, Yesus heran dengan kita yang sedang beribadah sekarang. Kenapa? Karena peribadatan yang kita lakukan tidak didasari atas iman kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, maka Bapak Ibu Saudara, ibadah kita betul-betul menjadi ibadah yang tidak berdampak bagi kita. Atau rumah tangga yang Bapak Ibu Saudara bangun di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah rumah tangga yang juga tidak mengalami apa-apa. Dan kasihan bukan? Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai Tuhan heran. Ya, orang-orangnya sendiri Tuhan heran. Artinya orang-orang sendiri kan orang-orang yang di dalam, Bapak Saudara. Kalau saya aplikasikan sebetulnya ya, orang dekatnya Tuhan Yesus itu siapa? Ya orang Kristen, gereja, anak-anak Tuhan, bukan? Maka ketika kita percaya, firman Tuhan berkata kita adalah anggota keluarga Allah. Kita ini keluarganya Allah. Tapi menjadi heran Yesus ketika hadir di tengah-tengah keluarganya, tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Karena dia mendapati orang-orang yang katanya percaya Yesus itu tidak hidup dalam firman-Nya. Seorang suami tidak lagi berlaku seperti seorang suami Kristen. Seorang istri tidak lagi berlaku seperti seorang istri Kristen. Seperti dunia saja. Seperti orang yang tidak punya agama. Dan ini mengerikan bagi Tuhan. Hormatilah pemimpinmu, hormatilah hamba Tuhan. Saya percaya nilai ini bukan nilai yang sembarangan, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa baca bagian ini, Bapak Saudara, tapi sangat sulit karena kecil ya. Saya akan bacakan. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Dulu sebutan pendeta nggak ada, yang ada penatua. Dan firman Tuhan berkata patut dihormati 2 kali lipat. Kalau Bapak Saudara ingin mengalami mujizat, mengalami bagaimana penyataan Allah di dalam hidup kita, pasti hidup kita diwarnai dengan firman. Firman-Nya paling tidak disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak Saudara datang ke rumah Tuhan dan melihat seorang hamba Tuhan berkhotbah, Bapak Saudara tidak bisa punya rasa hormat mendengar khotbahnya, Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Walaupun terlepas, tanda kutip juga banyak hamba Tuhan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 Tawarik 20 ayat 20. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
rasa hormat kita kepada orang-orang yang dipilih Tuhan itu mengalami dampak dalam kehidupan kita. Bahkan rasa hormat kita atas apa yang seharusnya kita berikan itu juga akan mengalami dampak dalam kehidupan kita. Karena itu wujud kita mempercayai Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, saya percaya kita juga percaya firman-Nya. Kalau kita percaya firman-Nya, maka saya percaya kita tidak sekedar yes itu firman-Nya, tapi saya pasti melakukan firman-Nya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayani aku, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Saudara bayangkan, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan, termasuk majelis, termasuk pelayan yang hari ini melayani di atas mimbar atau di bawah, Bapak Saudara. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang berkenan dan bersedia melayani Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Bapa sendiri memberikan hormatnya kepada orang-orang yang demikian. Nah, kalau kita sendiri tidak memandang sama seperti Bapa memandang kepada pelayan-pelayan, saya khawatir Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalami berkat Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Jadi saya bisa katakan siapapun Bapak Ibu Saudara hari ini di dalam gereja ini mau melayani Tuhan, perlakuan Bapak kepadamu betul-betul luar biasa. Tahun ini ketua panitia Natal kita Pak Asok, ya kan? Saya percaya dengan ketulusan, dengan kesediaan Pak Asok mau melayani sebagai panitia Natal tahun ini. Saya percaya firman Tuhan ini berlaku bagi Pak Asok. Barang siapa melayani menjadi ketua panitia Natal seperti Pak Asok, ia dihormati oleh Bapak. Ada amin? Iya. Nah, kalau Bapak sendiri memberikan teladan menghormati pelayan-pelayan, saya percaya setiap kita pun mau seperti Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hormatilah. Ini bukan hanya kata-kata yang keluar dan kita lakukan dengan sia-sia, tapi sebetulnya ketika kita mendengar hormatilah dan melakukannya sesuai dengan porsi kebenaran firman, maka sebetulnya kita sedang meletakkan diri kita di bawah dan berkat yang di atas itu tercurah bagi kita. Dalam Ibrani 13 ayat 4 ada dikatakan di sana, hormatilah perkawinan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Saudara, sampai hari ini mari kita lihat dan cek rumah tangga kita. Apakah kita masih bisa menghormati rumah tangga kita sebagai sebuah lembaga yang bukan hanya dibuat oleh pemerintah secara legal, dikeluarkan suratnya, tetapi lebih lagi di hadapan Tuhan, bahwa rumah tangga yang kita bangun di hadapannya adalah rumah tangga yang betul-betul mempertaruhkan hidup kita menjadi kesaksian. Apakah kita masih menghormatinya? Mari Bapak Saudara, kita kembali kepada kebenaran. Hormatilah perkawinan. Hormatilah perkawinan. Kalau engkau telah memiliki seorang suami, jangan pernah menghayal dalam pikiranmu untuk mendapatkan suami yang lebih gagah dari dia. Jangan, Saudara. Kenapa? Karena engkau telah bersumpah di hadapan Tuhan. Karena itu firman-Nya berkata, hormatilah perkawinan. Orang-orang yang menghormati perkawinan berarti dia sejalan dengan firman. Orang-orang yang menghormati perkawinan berarti dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, inilah firman. Dan kau akan mengalami berkat. Dan berikutnya, ini poin hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hormatilah suami. Suami apakah patut dihormati? Ya, firman Tuhan. Bagaimanapun dia, selama dia adalah suami, hormatilah. Jangankan suami, orang lain pun harus kita hormati. Ya, apalagi suami. Ya. Hormatilah suami. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pesan untuk Mega Helena. Benar ya Helena ya? Mega Helena. Saya harus menghafal karena nanti pemberkatan. Ya. Ini pesan untukmu. Ini pesan untuk setiap wanita sebagai istri. Apa pesannya? Hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu. Ketundukan ibu-ibu, ketundukan para wanita kepada suami, itu adalah wujud hormat kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Kalau firman-Nya berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu, tetapi ketika engkau menjadi istri, engkau tidak memiliki ketundukan kepada suamimu, sama artinya kita tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau istriku yang namanya pendeta Esther Kanada, walaupun dia sama-sama pendeta, dia tidak bisa menghormati suaminya, maka dia melawan firman Tuhan. Wah, pendeta Dwi lagi pakai firman ini untuk nasihat istrinya, supaya nanti pulang dibuatkan kopi sama istrinya. Tidak, Bapak Saudara. Hari ini memang cukup gentar saya menyampaikan firman Tuhan ini, karena menyangkut pribadi saya juga, Bapak Saudara. Ya, tetapi saya minta Tuhan memberi kekuatan supaya ini disampaikan, supaya kita boleh kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan sebenarnya, bukan kebenaran pendeta Dwi Widodo. Hormatilah suamimu. Jadi komitmen seorang istri, ia harus menghormati suaminya. Selama dia menjadi istri, jika tidak lagi dia memiliki rasa hormat kepada suaminya, ini sudah peluang dan celah untuk kehancuran sebuah rumah tangga. Dimanapun orang rumah tangga, jika seorang istri tidak lagi memiliki ketundukan kepada suaminya, maka dia sedang merusak rumah tangga. Lalu berikutnya juga buat suami, sama Bapak Saudara, ada ayatnya. Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya seringkali mengatakan kalau wanita atau seorang istri itu adalah makhluk halus, tapi bukan berarti setan kan, tapi perasaannya halus, perasaannya. Ya, makanya kalau wanita dimarah itu nangis, itu biasa. Kenapa? Perasaannya yang jalan. Sedangkan laki-laki otaknya yang jalan. Tapi juga tidak sedikit laki-laki yang juga punya perasaan. Ya, makanya kalau laki-laki sakit hati tetap juga pegang dada kan. Gimana hati? Sih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hormatilah istrimu. Ya, Suhendri. Nanti ditanya juga sih, memang bersedia akan menghormati orang yang di sampingmu yang akan menjadi istrimu. Ya kan? Kalau sekarang ditanya, mau nggak Suhendri menghormati dia, mengasihi dia? Nah, kan? Dalam hati aja jawabnya nanti di sini harus keras. Hormatilah istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, kelihatan sayangnya, Bapak Saudara. Demikianlah juga. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah dia, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Apa dampaknya ketika seorang suami menghargai dan menghormati istrinya? Dampaknya berkat Tuhan. Ketika seorang suami mengambil seorang wanita menjadi istrinya, dia sedang mengambil teman pewaris kasih karunia daripada Tuhan. Jadi ketika engkau mengucapkan janjimu di hadapan Tuhan, itu dimeteraikan, itu merupakan janji yang begitu dahsyat, saudara. Tetapi ingat baik-baik, ketika janji itu dilanggar, maka doamu terhalang. Doamu terhalang. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang suami, hormatilah istrimu, ya. Hiduplah bijaksana dengan dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doanya sebagai kepala rumah tangga itu dahsyat bagi keluarganya, saudara. Tapi doanya menjadi sia-sia, doanya tidak ada gunanya, doanya terhalang untuk sampai kepada Tuhan ketika hidup dan perilakunya tidak menghargai istrinya. Yuk, suami-suami, Pendeta Widodo juga suami, hargai istri. Ya, kalau dia buatin kopi kurang manis dikit, ya bersyukurlah. Ya, kalau kebanyakan gula, ya bersyukurlah. Bilang dengan sopan, "Mah, hari ini aku melihat wajahmu begitu manis, sehingga kopi yang aku minum ini terlalu manis." Oh, kenapa? Lalu istrinya lihat, oh banyak-banyakan gula, bukan karena wajahnya yang manis. Mari dengan kata-kata yang bijak,
kita boleh menyampaikan perkataan kepada pasangan kita. Dunia ini sudah terlalu sulit bagi saudara, jangan ditambahin sulit lagi. Istri mungkin sudah terlalu sulit mengatur keuangan. Hari ini telur, besok telur lagi, besoknya telur lagi. Susah. Ditambahin suaminya telur lagi. Bapak ibu saudara mungkin yang tertawa ada pengalaman ya, tapi nggak apa-apa. Inilah kehidupan. Maka itu bapak ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berilah hormat. Rasa hormat kita yang kita pupuk, yang kita hidupi, yang kita kembangkan dalam rumah tangga kita khususnya, saya percaya itu akan memperkaya. Makanya seorang istri berkata, memang kita nggak punya apa-apa bang, tapi aku bahagia denganmu bang. Wah, kenapa? Karena bukan harta bapak ibu saudara, ya, tapi perlakuan itu penting bapak ibu saudara. Ya, ketika saya membaca kesaksian seorang kaya yang mengatakan bahwa istrinya pergi dengan sopir pribadinya, saya heran kenapa. Tapi setelah saya pelajari dan dirunut, karena suami ini tidak pernah memberikan respect pada istrinya. Tetapi seorang sopir pribadi sangat respect dengan istri. Jo, ke pasar yuk. Siap nyonya. Jo, antar ke kantor papa. Siap nyonya. Jo, papa sekarang beda ya. Sabar ya nyonya ya. Wah, selalu memberikan respect. Sehingga akhirnya, Jo, aku sudah bulat memutuskan. Aku tinggalkan suamiku, aku ikut kamu aja ya. Aku udah nyaman sama kamu. Saya bersyukur ini bukan keluarga Kristen, Bapak Saudara. Tapi jika ini keluarga Kristen, bayangkan janjinya di hadapan Tuhan sudah dia langgar. Maka hari ini mari kita kembali hormati istri Suhendi, hormatilah. Hormatilah dia sebagai teman pewaris. Tuhanlah pemilik semuanya. Kalau engkau dalam hidup ini memiliki kekhawatiran untuk mencukupkan kebutuhan rumah tanggamu, Tuhanlah pemilik dari semuanya. Bagianmu adalah mengerjakan firman-Nya. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Maka ketika itu hidup di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, saya percaya apa yang kau khawatirkan tentang kebutuhan hidupmu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan curahkan. Karena Mazmur 133 berkata, sebab bersamalah Tuhan perintahkan berkat. Kemana? Ke dalam sebuah kehidupan yang rukun. Jadi kalau suami istri rukun, walaupun ada masalah, saya percaya berkat Tuhan tidak pernah terhalang, tercurah di dalam keluarga. Demikian juga seorang anak. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seringkali kita berpikir sebagai orang tua tidak perlu memberikan rasa hormat kita kepada anak. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita juga harus menghargai seorang anak, menghormati dia sebagai seorang anak yang Tuhan titip di tengah kita. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan khawatir terhadap pribadi anak-anak saya ketika mereka mulai tidak menyukai saya. Sehingga saya secara pribadi harus bicara empat mata dengan mereka dan berkata, hati ke hati untuk memulihkan hati mereka. Karena ketika seorang anak hatinya kepahitan, hatinya sakit dengan kita, itu sebenarnya awal mula celah untuk kehancuran sebuah kehidupan. Makanya di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 dikatakan seperti ini, Bapak Saudara. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Firman Tuhan ini disampaikan untuk menyatakan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk memulihkan, kedatangan Mesias adalah untuk memulihkan hati-hati yang terluka. Hati yang terluka seorang anak kepada bapaknya. Kalau hati ini tidak dibereskan, maka sebuah kehancuran akan terjadi. Bahkan Allah sendiri berfirman, supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Bahaya bukan, Bapak Saudara? Maka ketika orang tua tidak bisa menjaga hati anak, bahaya, memang nggak mudah, Saudara. Demikian sebaliknya, anak pun harus memahami, harus menghormati orang tuanya. Ketika hati anak kembali berpaut kepada orang tuanya, karena respek orang tua dan punya perhatian kepada mereka, saya percaya ini PR kita bersama menjaga keutuhan bumi ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hormatilah orang tua, berilah hormat kepadanya, jelas.
Saya sudah katakan kepada Suhendri dan juga kepada Megawati hari ini setelah diberkati, biasanya kita akan lakukan sungkeman gitu ya. Anak datang ke orang tua, terima kasih sudah membesarkan, ya kan? Lalu pasangannya juga datang, terima kasih sudah mengizinkan anakmu untuk bersama, menaruh rasa hormat kepada mereka sebagai anak. Ya, karena pandemi mungkin nanti tidak dilakukan di sini, tapi tidak kehilangan maknanya. Kita, anak, tetap harus menghormati orang tuanya. Karena kalau tidak, berarti kita tidak melakukan firman. Dan kalau kita tidak melakukan firman, bahwa kita akan mengalami kehilangan berkat Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dia dihukum mati. Jadi kembali Bapak Saudara, nats yang kita baca hari ini Bapak Saudara, Yesus berkata bahwa dia heran atas ketidakpercayaan mereka. Mari kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Tuhan. Dan Tuhan dengan antusias terus menaruh berkatnya di dalam kehidupan kita. Karena dia selalu melihat ada iman percaya kita, dengan bukti bahwa kita memberikan hormat pada orang-orang yang memang patut kita harus hormati, Bapak Saudara. Apakah itu kepada hamba Tuhan, apakah itu kepada pelayan Tuhan, apakah itu kepada orang tua, apakah itu kepada suamimu, apakah itu kepada istrimu, apakah itu kepada anakmu. Berperilakulah seperti yang firman Tuhan katakan. Berilah hormat kepadanya. Berilah hormat kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, Bapak Saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan. Bahkan terakhir Bapak Saudara, ayat ini jelas dikatakan, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seorang istri hanya bisa memasak satu piring nasi, dan suaminya pulang kerja disuguhkan di depannya, dan suaminya mengambilnya dan berkata, "Mama sudah makan." Dia hanya tersenyum. Tapi suami yang baik itu tahu bahwa istrinya belum makan. Dia tahu istrinya sedang hamil muda, dan dia berkata, "Mama saja yang makan." Lalu istrinya berkata, "Tidak, Papa sudah bekerja keras hari ini. Papa saja yang makan." "Tidak, kamu yang makan." "Tidak, kamu yang makan." Aneh, dorong-dorongan sehingga piringnya tumpah, gak jadi makan dua-duanya. Enggak juga begitu terlalu lebay kan. Saya percaya makanlah berdua. Ya, suap-suapan bila perlu. Yang penting jangan dilihat orang, gak enak. Ya, itulah saling mendahului dalam memberi hormat. Saya percaya ketika kita memberi hormat, kita tidak pernah kehilangan sesuatu. Justru kita sedang menabur sesuatu. Makanya saya selalu belajar dari saudara, siapapun, hamba Tuhan, sudah pendeta kah, masih mahasiswa praktek kah, saya belajar untuk menghargai mereka. Saya belajar sampai satu kali ketika saya jalan dengan seorang hamba Tuhan yang belum guru Injil, yang belum cuanto, baru lulus. Ya Bapak Saudara, saya bawa jalan. Orang itu sampai berkata pendetanya yang ini, yang mahasiswa ini. Kenapa? Saya selalu mempraktekkan contoh minumnya. Dan orang lihat. Memang akhirnya saya seperti direndahkan gitu ya. Tapi jangan berpikir-pikir, Saudara. Ketika kita memberi hormat kepada siapapun dan saling mendahului, artinya inilah perlombaan iman, Saudara. Kalau seorang suami istri saling mendahului, saya percaya nggak pernah ada keributan. Saya percaya nggak akan pernah ada keributan. Sekalipun kau tidak salah, tapi kau berkata, "Maaf ayah, tadi andukmu tidak kujemur." Padahal yang salah suaminya ngeletakin anduk di tempat itu. "Pak, maaf, tadi aku lupa jemur andukmu." Lalu suaminya dengan tersinggung berkata, "Aku yang salah, harusnya aku selesai mandi menjemurnya." Kau istri yang baik, seperti firman Tuhan, engkau adalah mutiara bagiku. Wah, indah sekali bukan Bapak Saudara? Dan saya rindu keluarga yang dibangun Suhendri dan Ibu Megawati akan menjadi keluarga yang demikian, sehingga saya tidak akan mendengar mereka berkata, "Boksu, aku udah bosan, aku minta cerai, Boksu." Kenapa?
ada artis Korea yang aku suka. Saya tidak akan mendengar itu. Kenapa? Karena Suhendri dan Mega tahu firman. Sehingga Yesus berkata, bangga. Yesus tidak berkata, aku heran kenapa mereka tidak percaya. Tapi Yesus berkata, aku bangga dengan Suhendri, aku bangga dengan Megawati, karena mereka hidup dalam kebenaran. Mereka punya iman membangun rumah tangga. Sekalipun mereka mengalami kesulitan, mereka punya iman untuk membangunnya. Maka saya percaya itulah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh berbicara memakai hamba-Mu yang hina ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran demi kebenaran, sehingga kami semua yang mendengarnya beroleh berkat dan anugerah dari Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah kami semua yang boleh hidup dalam kebenaran sesuai dengan janji firman, sehingga firman Tuhan boleh disaksikan, firman Tuhan boleh menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melakukan pemberkatan kita. Tuhan kiranya hadir memakai hamba-Mu sehingga keluarga yang akan diberkati sungguh-sungguh ada dalam anugerah dan berkat. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan boleh saya panggil pengantinnya untuk boleh tetap marah di dalam tema. Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kekasih, kita berhimpun di sini sekarang di hadapan Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci. Hal itu adalah suatu masa yang mulia di dalam kehidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana di Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Saya minta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini, Suhendri dan Megawati Helena, supaya kamu ingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan, dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu bertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang nikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat sesuai kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini
akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Suhendri, maukah engkau menerima perempuan ini? Bentar ya, lihat sebentar. Lihat web ini. Ya, benar ya. Memang belum dibuka cadarnya ya. Benar juga ya. Suhendri, dengar baik-baik. Maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu? Hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci. Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Sama ya, Megawati Helena. Boleh lihat juga, pastikan benar, tidak diganti dengan yang lain ya. Maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Saya Suhendri menerima engkau Megawati Helena menjadi istriku, memperoleh menurut engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku memberikan kesempatan kepadamu. Sekarang gantian Helena, Megawati Helena. Cincin ini adalah suatu benda lahir yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gerejanya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Henry ambil cincin ini satu jarinya, dan sebelumnya engkau nyatakan janji kepada dia.
sebagai tanda dan jaminan yang sumpah yang telah berbuat dan tercipta dengan cincin ini saya menikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena Suhendri dan Megawati Helena telah sedia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin, maka dengan ini saya nyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu barang yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya memberkati, memelihara, dan melindungi kamu. Tuhan yang murah dengan anugerahnya, kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam dunia, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berhadapan. Mari kita sama-sama menyaksikan bahwa mereka telah sah sebagai suami istri dan mereka boleh membuka cadarnya. Silakan dibuka. Tapi tidak usah ciuman dulu ya. Sabar. Oke, silakan. Boleh beri tepuk tangan buat dan sebagai rasa syukur mereka sebagai rumah tangga yang baru, mereka akan mempersembahkan persembahan sulung mereka ya di hadapan Tuhan, boleh diberikan. Mereka akan bersama-sama dan sebagai rasa syukur pertama kali sebagai keluarga mereka akan memberikan bersama kepada Tuhan. Silakan. Sebagai rasa syukur mereka sebagai rumah tangga, sebagai keluarga yang baru, inilah benih yang mereka tabur. Dan benih itu tidak akan sia-sia, mereka akan menuai dalam perjalanan rumah tangga mereka. Amin. Baik, tetap di situ. Kita lanjutkan dengan penandatanganan surat yang dikeluarkan dari jasa.
Siapa tanda tangan? Selanjutnya saksi dari pihak laki-laki, silakan kalian mundur. Dari perempuan, silakan. Kasih nama itu. Terima kasih. Baik, Bapak Saudara, suratnya sudah ditandatangani. Saya minta kesediaan perwakilan majelis Bapak Hosea menyerahkan surat nikah kepada mereka. Ya, selanjutnya gereja juga akan memberikan Alkitab ya. Bapak Ibu. Kan sama, saya minta kesediaan saksi untuk bertanda tangan. Saksi dari laki-laki, saksi dari perempuan di Alkitabnya supaya sama. Baca Bapak Ibu. Baik, silakan kembali ke tempat duduk mereka. Lalu saya memberi kesempatan dari keluarga besar mereka untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, mungkin ada. Atau langsung dari mempelainya? Gak ada. Biasanya ada ucapan terima kasih sudah hadir, Bapak Ibu ya. Ada? Oh, silakan kalau mau saya beri kesempatan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita akan tutup dulu ibadah kita, lalu nanti silakan lanjut dengan foto-foto. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang terakhir di dalam liturgi kita. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi.
nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia. Sekali lagi, kasih Bapa dari surga. Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatu sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkatu sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, khususnya keluarga yang telah diberkati dan menjadi rumah tangga yang baru. Tuhanlah yang terus memimpin, Tuhanlah yang terus memberkati. Dan kami juga terus menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu, agar terus menjadi alat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kota Pontianak ini, bahkan sampai meluas kemana saja. Kami terus menyerahkan pembangunan untuk penyelesaiannya. Tuhan juga tolong untuk tukang, untuk pemborong, bahkan untuk material yang sedang dikirim dari Singapura menuju Jakarta lalu ke Pontianak. Tuhan berkati juga untuk penyelesaiannya, bahkan dana yang juga masih dibutuhkan kami percaya Tuhan juga menyediakannya. Terima kasih ya Bapak, kami terus menyerahkan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka di masa pandemi ini, supaya Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memberikan berkat, kecukupan, bahkan kelimpahan. Kami terus menyerahkan juga anak-anak kami yang mulai memasuki sekolah yang baru, mencari tempat untuk bersekolah. Kiranya Tuhan tolong agar boleh mendapatkan tempat bersekolah yang baik. Kami juga menyerahkan Indonesia secara khusus di dalam penanganan pandemi, di dalam vaksinasi, biar semuanya boleh dikerjakan untuk boleh kami terbebas dari pandemi ini. Terima kasih ya Bapak, kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksol. Hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jika kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.